Well, Sebagai Muda, kita udah balik lagi di segmennya Curcol barengan Cara Bicara Sebagai Muda. Dan di siang hari ini ya kita udah nggak sendiri lagi, karena kita udah barengan sama Mas Francisco Boni selaku Business Development dari Cara Bicara, yang mana dia juga bakalan jadi rental pundak kita di siang hari ini. Karena sekarang Mila udah telepon Mas Boni nih. Halo Mas Boni, selamat siang. Halo, selamat siang Kamila. Wow. Selamat siang Sebagai Muda dan Sobat Cabi semuanya. Wow, keren banget. Mas Boni, suara aku bisa terdengar dengan jelas ya? Aman banget Kamila. Oke, siap. Nah, Mas Boni, kita kan bakal ngomongin masalah introvert gitu ya. Communication hacks for introvert. Tapi sebenarnya introvert sendiri, boleh dong dijelasin Mas Boni, introvert sendiri tuh yang kayak gimana sih? Kayak highlight-nya aja gitu. Oke, nah ini mungkin yang sebenarnya orang-orang sering salah persepsi gitu ya Kak. Introvert itu sebenarnya kalau based on KBBI ya, itu kayak sifat yang memendam rasa, pikiran sendiri dan tidak mengutarakan kepada orang lain, atau bisa dibilang tertutup gitu. Yang masuk di persepsinya orang-orang kadang tuh kayak dia minder, nggak percaya diri, itu introvert. Padahal bukan. Introvert itu lebih kayak ya udah dia asik sendiri aja, bukan kayak minder gitu, bukan. Oke. Jadi emang introvert sendiri itu kayaknya orang-orang salah ngertiin gitu ya Mas, kesannya jadi kayak kuper gitu kan, nggak punya temen. Padahal sebenarnya introvert sendiri itu adalah tertutup dan dia kayak punya dunianya sendiri gitu nggak sih? Bener, banyak banget kok tokoh-tokoh yang kayak mungkin ini deh orang paling kayak sekarang Elon Musk, dia kan nyentrik gitu ya Kak ya, dia kan nyentrik gayanya, tapi ya padahal dia tuh introvert gitu. Oh kayak gitu, jadi emang introvert sendiri itu bukan ini ya, tapi kayak bukan apa sih, lebih ke orangnya aja gitu kan, bukan kayak yang dipikir sama orang. Oke. And Mas Boni, kita udah kemasukan gak tuh, udah masuk banyak banget pertanyaan ya dari Instagramnya Radio Kalimah Baskara dan juga dari Cara Bicara. Dan kita udah ada 5 pertanyaan nih Mas. Yang pertama langsung Mila bacain aja ya. Oke, yang pertama dari Anton. Sebagai introvert, gimana sih tips untuk memulai sebuah hubungan, entah itu pertemanan atau asmara? Soalnya aku selalu ngerasa diriku ini kecil dan itu ngaruh ke gayaku buat berkomunikasi. Boleh Mas Boni? Boleh, ini cukup basic pertanyaannya untuk pembahasan introvert ya. Oke, kalau memulai hubungan, yang perlu kita pahami sebenarnya mostly introvert itu yang mengaku introvert ya, itu hold by stigma gitu. Kayak dia belum ngapa-ngapain udah kayak takut untuk dijudge orang, kayak dia mau ngelakuin ini takut kayak nanti dianggap orang aneh gitu-gitu. Itu yang perlu kita pahamin dulu. Nah, kalau untuk cara memulainya, stepnya, mungkin aku bisa kasih pertama pahami sama kontrol diri dulu. Kayak lagi di mana atau momennya kayak gimana, terus kayak kamu bisanya apa, itu pahamin dulu, kontrol dulu, jangan sampai ngeluarin gelagat-gelagat yang bikin bener-bener aneh gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, start with common things sih kalau aku biasanya. Jadi kayak misalnya lagi ngantri sembako gitu misalnya, kayak nah ya udah kan nggak mungkin kayak kita bahas tiba-tiba Kak ini 2024 dukung siapa, kan kayak gitu nggak masuk akal. Bener. Jadi start with common dulu, kayak dari mana, siapa namanya, udah normal aja, normal. Dan yang terakhir sebenarnya jadilah pendengar yang baik gitu. Jangan ya kayak ya udah, pada akhirnya sebenarnya kayak biar orang kena sama kita adalah kita harus merelatekan cerita orang sama pengalaman kita gitu. Jangan sampai kita paksain buat orang paham kita. Nah itu yang akan akhirnya poin orang ini aneh itu tervalidasi gitu loh. Oke, gitu ya. Menarik banget. Jadi emang ada 3 cara nih Sebagai Muda kalau misalkan kamu kepengen memulai pertemanan buat kamu yang ngerasa kayak introvert gitu ya. Kamu perlu buat ngontrol diri kamu sendiri, mulai dengan common things dan jadilah good listeners. Menarik ya. Oke, Mas Boni, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ada dari Azumariela. Kak, sebagai introvert seringkali kita diremehin. Nah, gimana ya cara ngeyakinin orang kalau kita tuh punya skill yang mumpuni, tapi satu sisi kadang malu buat promosi diri. Oke, kayaknya kakak ini word of affirmation banget orangnya. Wow.
Sebenarnya gini, kalau masalahnya adalah convince people terus malu untuk promosi diri. Ini fun fact aja sebenarnya. Sebagian besar dari top 10 list orang terkaya dunia sekarang itu introvert sebenarnya. Oh ya? Mungkin yang tadi di awal udah Bonnie sebut Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, terus banyak lagi. Dan mungkin contoh lokal ya yang gak asing di kuping kita, Coki Pardede. Dengan segala kontroversinya gitu ya. Nah terus akhirnya nyambungnya apa sih? Value-nya apa? Adalah produk atau kerjaan mereka atau hasil mereka. Karena sebenarnya ini kita selalu dengar frase action speak louder than words gitu ya. Atau mungkin kalau ada sebuah iklan talk less do more kayak gitu kan. Benar. Jadi lebih poinin ke memang kalau emang punya kemampuan yang oke dan emang result yang dihasilin oke, biasanya kita nggak perlu kayak support dari gimana cara kita ngejual itu. Pada akhirnya kayak atasan atau mungkin teman kerja itu akan ngenotis sendiri. Oke. Gitu sih. Kalau mungkin tipsnya adalah tetap percaya diri aja. Kayak apa yang lagi lakuin dengan terbaik. Dan yang kedua, be a good person dan great performances aja sih. Karena kalau great performance tapi ternyata sifatnya kayak aduh kacau gitu juga nggak akan dilirik juga kan kayak gitu. Berarti intinya adalah ya udah dijalanin aja, talk less do more. Percaya kalau kita pasti bisa ngelakuin itu dan kita punya skill yang mumpuni. Luar biasa, keren banget Mas Boni. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga dari Dewi. Min mau nanya dong, apa sih keuntungan jadi introvert dalam hal romansa? Soalnya calon suamiku tuh introvert, Min. Akunya ekstrovert banget, nyambung gak ya? Oke. Menarik. Kalau introvert extrovert nyambung apa enggak ya? Itu kalau kita bahas dari perspektif definisinya aja ya. Si paling aktif berinteraksi dan berbicara ketemu sama si paling mendengarkan dan mengamati gitu ya. Ya kalau kita ambil filosofinya tuh ya anjay, itu kayak yin and yang gitu kan, saling melengkapi gitu. Menarik. Sebenarnya cocok-cocok aja gitu. Tapi mungkin yang harus diperhatikan ya, ini case dari ya mungkin beberapa temen aku yang pacaran kebetulan belum menikah. Itu ada perbedaan pendekatan ketika problem solving. Jadi kayak si introvert nih cenderung berpikir mendalam gitu sebelum mengambil keputusan, sedangkan si extrovert karena dia punya sosial yang luas, terus otomatis kayak social proof ini akan jadi apa ya istilahnya, latar belakang dia bertindak atau mengambil keputusan. Jadi kayak, tapi temanku kayak gini loh, kenapa kok kita nggak bisa kayak gini, kayak gitu. Itu yang akan jadi konflik mungkin ya. Dan intinya sebenarnya di luar sifat kalian gimana atau mungkin extrovert introvert, stay positif aja dan intinya terapkan komunikasi yang saling terbuka gitu aja sih sebenarnya. Jadi emang antara introvert dan juga extrovert ini pasti punya perbedaan pendekatan gitu ya Mas Boni, tapi yang perlu di-highlight adalah problem solvingnya harus baik juga. Menarik. And kita langsung masuk di pertanyaan selanjutnya Mas. Dari Rio, Kak mau curcol, apa benar ambivert itu campuran antara introvert dan extrovert? Soalnya aku ngerasa gitu sih Kak. Oke. Kalau untuk aku, mungkin again ya, ini buat aku, semua orang adalah ambivert. Kenapa gitu? Karena ya nggak ada yang 100% extrovert dan nggak ada yang 100% introvert. Pada akhirnya si extrovert ini pasti dia punya capek gitu dan akhirnya kayak aku udah nggak mau ketemu orang, aku butuh waktu sendiri, ngabisin waktu sendiri, dengerin musik cukup, main game aja. Dan si introvert yang selalu mungkin memilih untuk sendiri, pasti dia akan ada poin di mana dia butuh sesuatu dan terpaksa untuk bersosialisasi kayak gitu sih. Jadi semua orang pada dasarnya ambivert, tinggal mana yang mendominasi aja sebenarnya. Jadi gimana caranya biar kita bisa seimbang gitu ya Mas ya, nggak usah yang terlalu introvert banget dan nggak yang terlalu extrovert banget. Benar. Dan kita masuk di pertanyaan kelima nih Mas Boni ya, dari Eti. Dear Mimin, apa bedanya introvert sama antisosial nih? Menarik. Ini mungkin jadi salah satu poin di mana orang sering mispersepsi ya.
Kalau pertanyaannya adalah bedanya introvert dan antisosial, jawabannya beda banget. Kenapa beda banget ya? Kita kembali lagi ke definisinya, Kamila. Introvert itu dia menutup diri. Sedangkan kalau antisosial atau ansos ya, dia lebih menolak society. Jadi bukan menutup diri. Dan ini fakta yang mungkin teman-teman harus tahu sih. Mostly orang-orang yang antisosial adalah orang-orang yang ekstrovert bahkan. Karena dia bisa kapanpun berinteraksi dengan banyak orang, jadi dia nggak butuh waktu kayak aku harus sesuaiin dulu biar bisa kesini, aku harus sesuaiin dulu biar bisa masuk tongkrongan ini. Nah, yang jadi PR adalah mereka melakukan itu dengan istilahnya apa ya, kebutuhan tertentu, agenda lah ya kalau bahasa politik ya mungkin. Jadi itu, dan ini kebetulan aku sempat research juga tentang ini. Antisosial itu masuk ke gangguan mental sebenarnya. Ada sebuah namanya ASPD, Antisocial Personality Disorder, di mana orang yang mengidap itu dia kayak manipulatif, sering berbohong, melanggar aturan, rebel lah istilahnya kayak gitu sih. Jadi gitu, emang jadi beda banget sebenarnya. Buat Eti ya ini perlu buat di highlight banget kalau introvert sama antisosial itu literally beda banget ya. Introvert sendiri itu adalah menutup diri, kalau ansos itu menolak society kayak gitu. Dan ansos sendiri ini masuknya di gangguan mental. Menarik Mas Boni, alhamdulillah sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Jadi Mas Boni sebenarnya kalau dari Mas Boni sendiri ya boleh dong kayak dikasih summary gitu. Sebenarnya introvert sendiri ini communication hacks-nya tuh yang kayak gimana sih? Ini buat teman-teman yang merasa introvert ya. Mungkin lebih ke it's nothing wrong to be introvert sih kalau buat aku ya. Nggak ada yang salah untuk jadi seorang introvert. Yang penting tetap kita manusia adalah makhluk sosial. Kita tetap butuh bersosialisasi. Yang penting adalah gimana cara pendekatan kita, gimana cara untuk kita membaur sama sosial itu, kalau bisa jangan yang aneh, karena akhirnya takutnya stigma itu beneran tervalidasi. Gitu sih. Jadi emang intinya adalah nggak apa-apa kamu mau jadi introvert itu nggak salah gitu ya, tapi harus ingat kalau kita tuh butuh sosial dan yang pastinya nggak usah berlebihan biar nggak tervalidasi gitu ya kata-kata buruk tentang yang namanya introvert. Terima kasih Mas Boni buat waktunya di siang hari ini udah mau curcol barengan sama Mila dan juga Sebaya Muda gitu ya. Terima kasih banyak, semoga Mas Boni sehat dan juga sukses selalu. Amin. Thank you so much buat kamu ya Sebaya Muda yang udah stay tune sama Mila dan juga Mas Boni. Dan jangan sampai kamu ketinggalan, kamu perlu terus stay tune di Curcol minggu depan barengan Cara Bicara dengan tema yang super asik.